dan selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah ikutan lagi. Berarti memang semangat dalam mempelajari pemikiran teologi. Saya sangat diberkati karena banyak sekali orang yang banyak interest ya, berminat terhadap pemikiran teologi. Sesuatu yang mungkin menjadi kerinduan saya di kalangan Pentakosta Karismatik karena terkadang ini masih sangat rendah keinginannya untuk dalam masyarakat umum. Tentu sudah ada perubahan-perubahan, tetapi saya pikir masih perlu dikuatkan kembali untuk minat mempelajari teologi. Bagian kedua, The Eucharist Renewed atau Ekaristi diperbaharui, yang berdasarkan disertasi saya, Renewal Theology of the Eucharist, Sacramental Process of Search Encounter Transformation. Dan hari ini kita akan mengkaji teologi Ekaristi Ekumenis, dan kajian ini bertujuan untuk membangun sebuah kerangka bagaimana saya akhirnya bisa membangun sebuah konstruksi teologi pembaruan Ekaristi. Jadi memang tujuan untuk mengkaji ini ada satu hal tertentu, yaitu untuk membangun sebuah fondasi di mana saya bisa mengkonstruksi sebuah teologi tentang Ekaristi ini. Sekedar mengulang secara singkat apa yang kita sudah bahas sebentar saja tadi malam. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan pengalaman anugerah apakah yang diberikan Roh Kudus ketika seseorang itu merayakan Ekaristi. Dan secara khusus penelitian ini berfokus kepada Gereja Pentakosta karena pengalaman anugerah yang diberikan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan peribadahan dan kehidupan gerejawi, gereja-gereja Pentakosta, gerakan Pentakosta, tetapi secara khusus perayaan Ekaristi ini maknanya masih perlu digali kembali atau dikonstruksikan dan dimengerti lebih dalam. Gitu ya. Lalu argumentasi saya dalam tesis ini, dalam membangun kerangka ini adalah jika perayaan Ekaristi dilihat dengan menggunakan paradigma Search Encounter Transformation, maka akan memberikan kesempatan untuk teologi dan spiritualitas Pentakostal bisa memperlebar pengertiannya tentang via salutis atau ziarah keselamatan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau Bapak Ibu tahu mungkin keselamatan itu kadang-kadang terlalu diartikan secara dangkal dan populer. Keselamatan itu artinya ketika kita mati masuk surga gitu. Padahal keselamatan itu lebih dari itu. Ya. Dan ini didapati dengan melihat pentingnya peringatan atau remembrance yang bermuatan pneumatologis atau dikenal dengan sebutan anamnesis dalam perayaan Ekaristi. Dan ini disebabkan karena Roh Kudus ketika gereja merayakan perjamuan kudus ini akan menerima imajinasi pneumatologis atau pneumatological imagination yang memampukan kita untuk mengingat baik karya Kristus. Dalam membangun konstruksi teologi pembaruan ini, saya berinteraksi juga dengan seorang ahli hermeneutika bernama Hans Georg Gadamer, terutama dalam buku yang cukup tebal sebesar batu bata, ya, bisa digunakan untuk menghalangi pintu supaya tidak tertutup, bisa menjadi ganjal pintu. Bukunya berjudul Truth and Method, dan di sini dia mengatakan understanding is not merely a reproductive but always a productive activity as well. Jadi pengertian itu tidak hanya sekedar mereproduksi sesuatu, tetapi sebetulnya adalah aktivitas memproduksi sesuatu juga. Gitu. Jadi ketika kita membuat sesuatu pemikiran yang didapati dan berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran orang lain, interaksi itu tidak hanya mereproduksi sesuatu, tetapi juga membangun sesuatu yang sangat baru dan cukup baru. Kira-kira itulah yang disampaikan oleh Gadamer. Dan melalui konstruksi productivity yang diungkapkan oleh Gadamer, saya bisa menggabungkan proses penggalian atau retrieval dengan perbandingan atau comparison yang akan kita lakukan malam hari ini, sehingga akhirnya saya bisa mengkonstruksi sesuatu, membangun sesuatu. Berakar pada proses penafsiran Pentakostal, yang sebetulnya sangat memberikan ruang yang cukup luas, yang sangat luas, yang dinamakan proses hermeneutika text, community, and spirit. Ya.
Dan kalau kita lihat dimulai dari spirit dulu, spirit atau Roh Kudus itu memberikan sebuah imajinasi pneumatologis yang bisa melihat bahwa pengertian komunitas itu bisa diperluas karena komunitas itu sangat cair atau fluid. Dan akhirnya ketika kita melihat bahwa komunitas itu sangat luas, tidak hanya beranggotakan kita-kita yang sama saja, yang homogenik, tetapi juga yang heterogenik, yang berbeda dari kita bisa menginkorporasi cara-cara lain, cara-cara tradisi lain, membaca teks, dan akhirnya bisa mengkonstruksi sebuah arti tertentu yang dikatakan oleh Gadamer tadi sebagai produktif. Oke. Dan metodologi ini akan membaca malam hari ini secara khusus membaca teologi ekaristi tradisi lain, memperhatikan bahasa khas mereka, vernakular mereka, ya, melakukan perbandingan dan akhirnya membangun pemahaman yang akan menunjukkan proses search and counter transformation. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Gadamer itu mengungkapkan sebuah penggabungan cakrawala. Jadi cakrawala dari tentu secara khusus Gadamer itu mengatakan cakrawala kita dan cakrawala teks yang kita baca itu terjadi sebuah penggabungan. Tetapi saya katakan di sini bahwa cakrawala itu tidak hanya antara teks dengan kita, tetapi juga antara pemikiran-pemikiran yang keluar dari pembacaan teks, sehingga pemikiran-pemikiran itu juga terjadi sebuah fusi atau penggabungan. Dan nanti besok kita akan lihat konstruksi teologis pembaruan Ekaristi. Ada 7 arti yang saya gali dari perayaan Ekaristi, tapi itu untuk besok. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji teologi Ekaristi ekumenis, dan dengan pengertian ekumenis belum tentu 3 golongan ini merasa dengan mudah ada dalam satu rumah. Ya, ekumenis itu adalah satu rumah kira-kira artinya, karena terutama tentang Ekaristi, pemahaman yang berbeda ini sering menjadi justru sumber perpecahan antara anggota-anggota tubuh Kristus. Tetapi saya mengatakan ini ekumenis karena saya tetap berpegang kepada bukan pada perpecahan kita yang menjadi aktor utama, tetapi karena walaupun dalam perpecahan kita semua adalah tubuh Kristus, kita bisa melihat bahwa kita tetap dalam satu rumah. Dan kita akan melihat pertama-tama tentu sebagai proyek Pentakosta menggunakan kacamata pneumatologi, menggunakan kacamata teologi Roh Kudus. Dan saya mencoba menggali dan melihat teologi Roh Kudus yang didapati dalam teologi Ekaristi Ortodoks Timur yang diwakili oleh salah satu pemikir utamanya, yang bernama John D. Zizioulas, orang Yunani. Secara khusus kita akan melihat bagaimana peran pneumatologi itu dalam sakramen, apa yang menjadi pengertian mereka tentang anamnesis atau remembering atau mengingat, lalu bagaimana Alkitab itu memberikan kesaksian tentang apa yang mereka pahami tentang Ekaristi, dan akhirnya implikasi dari teologi Roh Kudus mereka bagi kehidupan gerejawi Ortodoks Timur. Setelah itu kita akan pindah dari timur ke barat, yaitu melihat pneumatologi dalam teologi Ekaristi Gereja Katolik Roma. Kenapa? Karena kalau misalnya di Ortodoks Timur itu banyak sekali patriark-patriark yang tergabung dalam satu meja. Kalau Katolik Roma itu lebih gampang dikelompokkan dalam satu tradisi eklesiologis. Oleh karena itu, saya ingin menggali secara khusus teologi Ekaristi Katolik Roma dalam kerangka pneumatologis. Dan pertama melihat letak pneumatologi itu ada di mana. Apa peran pneumatologi dalam teologi Ekaristi mereka. Dan juga kita akan melihat doktrin transubstansiasi mereka yang sangat khas di dalam teologi Katolik, Roma Katolik. Dan bagaimana peran doa epiklesis atau pemanggilan Roh Kudus dalam teologi Ekaristi mereka. Lalu kita akan masuk ke tradisi-tradisi yang adalah keturunan dari Gereja Barat atau Gereja Katolik Roma, yaitu pandangan teologi Ekaristi yang dibentuk oleh tokoh-tokoh reformasi. Pertama Ulrich Zwingli, lalu Martin Luther, dan John Calvin. Saya pikir 3 orang ini mewakili paling tidak gereja-gereja yang mendapati akarnya
dari gerakan reformasi. Ya. Oke, kita masuk ke dalam pneumatologi yang dikembangkan atau dianut oleh teologi Ekaristi Ortodoks Timur, secara khusus yang dituangkan dan atau ditorehkan dalam pemikiran-pemikiran John D. Ciziulas. Ya. Nah, itulah orangnya. John D. Ciziulas adalah seorang metropolitan atau salah satu bishop ya yang ada di gereja Ortodoks Yunani, ya. Tetapi pemikir yang sangat berpengaruh, bahkan berpengaruh di kalangan gereja-gereja di luar Ortodoks Timur. Dan tujuan dari investigasi ini adalah untuk melihat peran pneumatologi dalam teologi Ekaristi Ortodoks Timur, dengan melihat pemikiran sang teolog ini, Metropolitan John D. Ciziulas. Kenapa? Karena dialah salah satu teolog Ortodoks Timur yang banyak sekali dibaca dan dikenal di Barat. Kita tahu bahwa familiarity dari pemikiran-pemikiran Timur, gereja Timur itu baru saja terbuka kepada kita yang mendapatkan silsilah gerejawi kita dari Barat, yaitu dari Katolik Roma. Ya. Apapun gereja kita, mau Protestan, Injili, Pentakosta, akar kita itu dari Reformasi dan dari Katolik Roma. Jadi kita masuk dalam pilihan Barat, kalau dibilang Barat dan Timur. Ya. Nah, karena gereja-gereja Ortodoks itu kebanyakan ada ketika terjadi Perang Dingin, mereka kebanyakan ada di negara-negara yang masuk dalam Pakta Warsawa. Banyak sekali pemikiran-pemikiran mereka yang tidak keluar dari lingkungan tersebut. Dan ketika tirai besi itu jatuhlah, maka pemikiran-pemikiran Ortodoks Timur mulai dengan lebih teraksesibel keluar ke gereja-gereja Barat, termasuk juga ketika mereka bergabung dengan World Council of Churches, WCC. Ya. Nah, Ciziulas mengatakan yang memungkinkan anamnesis dalam Ekaristi adalah pneumatologi. Ya. Yang memungkinkan peringatan itu menjadi anamnesis, dan anamnesis itu adalah peringatan yang tidak hanya linear tetapi justru multidimensional, adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Dan ketika saya melihat ini, saya berpikir bahwa menyelidiki gagasan remembering ini bermanfaat bagi teologi Ekaristi Pentakosta karena paling tidak ada dua alasan. Ya. Pertama, mengeksplorasi hubungan antara roh dan Ekaristi, terutama berkaitan dengan epiklese atau doa meminta Roh Kudus turun, yang dipraktikkan dan dipahami di Gereja Ortodoks Timur itu memberikan kesempatan untuk memperkaya pneumatologi teologi Pentakosta. Gereja Pentakosta adalah atau gerakan Pentakosta adalah gerakan yang mementingkan peranan Roh Kudus. Tetapi dalam tata bahasanya masih banyak sangat kesempatan untuk memperkaya tata bahasa teologinya, karena refleksi itu masih terus harus didalami dan dipupuk untuk mengkonstruksi dan memberikan sebuah tata bahasa bagaimana mendeskripsikan atau menjelaskan apa yang dialami oleh gereja Pentakosta atau gerakan Pentakosta. Lalu realita yang dibawa dari epiklektik anamnetik atau realita dipanggilnya Roh Kudus sehingga jemaat dimampukan untuk mengingat pekerjaan Kristus secara non-linear, yang ditemukan secara khusus di Gereja Ortodoks Timur, terutama yang ada di dalam teologi Ekaristinya, sebetulnya kalau kita mau terjemahkan, ternyata tidak begitu asing bagi gereja-gereja Pentakosta. Ketika kita bisa mencoba menggali dan mencoba mengerti vernacular dari bahasa Ortodoks, dan kita mungkin terjemahkan dengan bahasa sederhana ke bahasa grassroots gereja Pentakosta, ternyata banyak kesamaan, tidak begitu asing. Kenapa? Karena pertama-tama ini mengingatkan cara gerakan ini menafsirkan dan memahami sejarah. Orang Pentakosta itu memahami dan menafsirkan sejarah tidak secara linear, tetapi secara multidimensional.
Contohnya ketika Roh Kudus itu turun pada hari Pentakosta, apa yang Petrus katakan adalah sebuah tafsiran keadaan saat itu dengan menafsir dan memanggil apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Yoel secara non-linear. Bahwa inilah yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yoel, katanya. Dalam bahasa King James-nya, this is that. Jadi this is that itu adalah cara kita menafsirkan dan memahami sejarah. Bukan kronologis dari A ke B, ke C, ke D, ke F, dan seterusnya, tetapi sebuah proses circular atau siklus yang terjadi yang multidimensional. Dan itu ternyata juga sebetulnya dalam bahasa yang lebih kompleks, itu yang didapati dalam realita epikleptik anamnetik yang ditemukan di Gereja Ortodoks Timur. Nah, lalu kedua, apa peran pneumatologi dalam sakramen? Nah, Ziziulas sebetulnya menyayangkan terjadinya pengaruh Barat atau pengaruh teologi Barat. Dalam hal ini, teologi Barat itu adalah teologi yang ada di dalam Gereja Katolik Roma, yang terpengaruh oleh pemikiran Agustinus atau Thomas Aquinas, yang memberi penekanan berlebihan pada kristologi. Dan akhirnya ini mengorbankan pneumatologi. Ingat, dua tangan Trinitas adalah Kristus dan Roh Kudus. Dan ketika salah satu itu dikorbankan, maka yang terjadi adalah kita bukan lagi trinitaris, tetapi binitaris. Dan secara refleksi, kita lihat sering terjadi refleksi teologi yang terlalu menekankan kristologi yang berlebihan, akhirnya mengorbankan peran sang pneuma, sang kehidupan Allah itu sendiri, akhirnya teologi itu timpang dan kaku. Dan ternyata pengaruh Barat ini masuk ke dalam teologi Ekaristi Ortodoks Timur. Dan itulah salah satu revival yang dibawa oleh pemikiran John D. Ziziulas di sini. Nah, dia katakan perayaan Ekaristi ini harus dimuat dalam kerangka pneumatologis. Kenapa? Agar perayaan Ekaristi ini benar-benar berada dalam pemahaman eskatologis tentang kehadiran Kristus. Ketika beratnya tidak seimbang dan hanya memberat kepada kristologi, maka perayaan Ekaristi ini akan kehilangan pemahaman eskatologisnya. Hanya rohlah yang bisa membawa pemahaman eskatologis tersebut, yaitu rohlah yang pribadi dari Allah Tritunggal yang kita alami, yang bisa membawa kita untuk menembus berbagai dimensi yang ada. Dan rohlah yang menyatukan hadirat Kristus dan jemaat, yang mengubah jemaat menjadi komunitas eskatologis adalah turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. This is that. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Dan ketika itu terjadilah pembaruan-pembaruan yang terjadi sehingga murid-murid yang tadinya bersembunyi di dalam ruangan di sebuah rumah di Yerusalem akhirnya bisa pergi kemana-mana dalam realitas eskatologis itu, benar-benar dikirim ke Yerusalem, Samaria, bahkan seluruh dunia. Dan Ziziulas mengatakan yang menyatukan tiga sakramen yang ada di dalam tiga sakramen terutama ya di dalam gereja ortodoks, yaitu baptisan, konfirmasi, dan ekaristi, adalah realitas eskatologis yang dibawa oleh Roh Kudus. Tanpa realita eskatologis yang dibawa oleh Roh Kudus, maka sakramen ini tidak menjadi sakramen lagi. Hanyalah sebuah peristiwa natural yang tidak memiliki kuasa apa-apa. Dan di dalam dan melalui Roh Kudus, ketiga sakramen ini akhirnya menjadi satu kesatuan karena di dalamnya seluruh sejarah keselamatan diwujudkan secara eskatologis. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa melihat di sini bahwa ketika dia mengatakan adalah satu kesatuan karena di dalamnya seluruh sejarah keselamatan diwujudkan secara eskatologis, ini bisa melihat bahwa sejalan dengan upaya saya dan tentu Gereja Pentakostal pada umumnya, saya harapkan untuk memperlebar arti jalan keselamatan itu, ziarah keselamatan itu, via salutis tersebut. Apa sih yang kita alami dalam perjalanan ziarah iman kita, ziarah keselamatan kita?
Nah, secara khusus di sini kita akan melihat apa sih anamnesis itu, ya. Apa sih remembering itu, ya. Ketika Kristus mengatakan lakukanlah ini untuk dalam do this in remembrance of me, ya. Nah, anamnesis itu adalah peringatan multidimensi. Peringatan multidimensi yang terjadi dalam perayaan Ekaristi. Dan peristiwa ini digerakkan secara pneumatologis bertujuan untuk mengingat Kristus tidak hanya dalam sejarah, tidak hanya sebagai Yesus yang ada di dalam masalah yang lampau, tetapi mengingat Kristus dalam arti sepenuhnya. Dan akhirnya peringatan ini tidak hanya sekedar membawa benak kita ke masa yang lampau, tetapi karya yang terjadi di masa lampau itu terrealisasi di masa yang sekarang, dan kepenuhannya juga akan diantisipasi melihat ke masa yang depan. Itu yang disebut sebagai peringatan multidimensi. Itu yang disebut dengan mengingat Kristus dalam arti sepenuhnya, yang memungkinkan kehadirannya menjadi nyata. Kristus sekarang ada di sebelah kanan Bapa, tetapi melalui peringatan anamnesis ini, Kristus juga tetap hadir di tengah-tengah kita sebagai Sang Immanuel melalui kuasa Roh Kudus. Dan hanya karena pekerjaan Roh Kuduslah maka gereja dapat mengingat Kristus dengan benar. Ya. Maksudnya mengingat Kristus dengan benar inilah ketika dia mengatakan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, bukan hanya mengingat peristiwa masa lalu, tetapi ingatan yang mengantisipasi eskaton di masa sekarang, sampai kita juga mengantisipasi eskaton atau hari terakhir yang akan datang. Jadi anamnesis sejati itu tidak mungkin terjadi terlepas dari epiklesis atau seruan memanggil Roh Kudus. Ya. Makanya doa epiklesis itu sangat penting dalam tradisi Ortodoks Timur. Itu yang juga menjadi mungkin perdebatan yang seru antara Ortodoks Timur dengan Katolik Roma, karena nanti kita akan lihat bahwa dalam liturgi Ekaristinya, doa epiklesis itu sempat terpinggirkan. Ya, sempat terpinggirkan di dalam tradisi Katolik Roma. Tetapi Ortodoks Timur menganggap bahwa epiklesis itulah yang memungkinkan anamnesis terjadi secara benar. Peringatan yang hanya berfokus pada mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib, menurut Ziziolas secara teologis kurang lengkap. Ya, kita akan tidak mengalami kuasa perayaan ini atau sukacita yang dibawa oleh perayaan Ekaristi ini dengan lengkap. Dan itu mungkin menjadi satu hal yang saya dan kami dari tradisi Pentakosta harus perhatikan, karena pengaruh dari tradisi luar yang berfokus kepada hanya mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib, pertama-tama tidak cocok dengan DNA Pentekostalisme. Dan kedua, kita bisa lihat di sini, dan saya sangat setuju, bahwa secara teologis kurang lengkap, tidak memberikan gambaran yang lebih penuh. Gitu. Oke, kesaksian Alkitab. Bagaimana Alkitab berperan di dalam konstruksi pemikiran mereka? Di sini dikatakan bahwa persimpangan antara masa lalu dan eskaton di dalam Ekaristi ini ternyata dapat ditemukan dalam pneumatologi gereja awal yang disaksikan dalam Injil keempat dan juga disinggung dalam kitab Wahyu. Kita tahu bahwa Injil keempat atau Yohanes itu ditulis lebih belakangan dibandingkan Injil-Injil lainnya, dan dikatakan bahwa cara penulisan kisah Yesus yang ada di dalamnya itu dimotori dengan pemikiran Ekaristi yang sudah cukup matang. Dan ini juga kita bisa lihat menurut mereka di dalam cara penulis kitab Wahyu itu menulis apa yang ada di dalamnya. Misalnya teologi Roh Kudus Injil Yohanes itu memberikan uraian pengalaman gereja tentang perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus sebagai pengalaman Ekaristi, ya, yang dapat dilihat dari perkataan Kristus ketika dalam narasinya yang panjang, Kristus itu sedang akan pergi dan murid-murid itu mengalami sebuah kegundahan dan kesedihan, dan disitulah Kristus mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan diberi sebagai comforter, ya, sebagai comforter sampai dia datang kembali. Itu mengacu kepada apa yang Paulus deklarasikan di dalam
penyampaiannya tentang Ekaristi di 1 Korintus 11. Lalu kita jumpai juga di Injil Yohanes bahwa Roh Kudus itulah yang akan mengajar dan memperingati, membantu gereja untuk mengingat apa yang Yesus lakukan dan perkatakan di Yohanes 14 ayat 26. Dan ketiga adalah Roh Kudus sendiri yang akan menjadi yang memproklamasikan hal-hal yang akan datang yang kita jumpai di Yohanes 16. Dan ini dikatakan ini bisa terjadi karena gereja awal yang akhirnya melahirkan Injil Yohanes itu pemahaman ekaristinya sudah cukup matang. Lalu di buku Wahyu, di kitab Wahyu kita melihat Yesus yang sudah ternyata hadir dan datang, yang ini mengatakan implikasinya bahwa dia itu adalah who is, who was, and who is to come. Gitu. Who was, who is, and who is to come. Jadi Kristus yang disaksikan oleh kitab Wahyu itu adalah Yesus yang menembus batas dimensi-dimensi. Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, aku datang segera. Ya. Dan dalam realita kita saat ini, ketika kita mendengar Yesus mengatakan, aku datang segera, cara Gereja Ortodoks Timur membaca hal ini adalah ini terjadi di dalam perayaan Ekaristi. Ketika kita mendoakan doa epiklesi, maka apa yang Yesus katakan itu menjadi sebuah kenyataan. Ketika kita meminta Roh Kudus untuk turun, aku datang segera itu menjadi kenyataan. Dan disinilah di mana dimensi historis dan dimensi eskatologis menjadi satu. Disatukan dalam doa epiklesi. Dan realitas Ekaristi inilah yang memungkinkan pewartaan Paulus tentang kematian Kristus dan sukacita kebangkitan yang ada dalam perayaan komunitas itu bisa berdampingan bersama-sama. Kenapa? Karena kalau tidak ada realitas Ekaristi, kedua hal ini adalah kedua hal yang sangat bertolak belakang. Tetapi dalam pemaparan Paulus kita lihat bahwa kematian Kristus dan sukacita kebangkitannya ada di dalam satu pengertian, satu narasi yang saling melengkapi, dan ini hanya bisa terjadi karena ada sebuah realitas Ekaristi. Nah, apa implikasinya bagi kehidupan gerejawi? Apa implikasi dari pneumatologi ini dalam kehidupan pelayanan komunitas di Gereja Ortodoks Timur? Pneumatologi dari Gereja Ortodoks Timur di perayaan Ekaristinya menuntut partisipasi dari semua orang. Partisipasi dari segala bentuk pelayanan. Kenapa? Karena disinilah kita melihat gambaran dari komunitas eskatologis yang menembus batas segala perbedaan manusiawi. Perbedaan yang natural seperti umur, ras, seks dan gender, atau perbedaan-perbedaan sosial seperti orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang pekerjaannya berbeda, semua itu sudah ditembus batas. Kenapa? Karena di dalam perayaan ini, seluruh orang yang berkumpul ini menerima Roh Kudus sebagai karunia kesatuan. Karunia kesatuan yang membuat semua orang menjadi anggota tubuh Kristus. Dan Gereja Ortodoks Timur juga melihat bahwa hasil dari datangnya Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta adalah pembalikan kutuk yang terjadi di Menara Babel. Kita ingat adalah di Menara Babel terjadilah perpecahan karena pusat dari segala-galanya itu adalah otonomi manusia. Tetapi ketika Roh Kudus turun, pusat itu ada di dalam otonomi atau otoritas Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga apa yang tadi dipecah belah bisa terpegang dalam satu sentral yang tidak akan tergoyahkan, yaitu Kristus. Ketika Roh dipanggil dalam doa epiklese, komunitas akhirnya dapat mengingat karunia yang dia bagikan untuk tujuan pelayanan. The gift of charism. Dan the gift of charism itu dibagikan oleh Kristus, sang pembagi karunia, oleh Roh Kudus, dan tujuannya adalah untuk melayani dunia secara ekaristis. Agar orang percaya itu menjadi imam-imam untuk mempersembahkan seluruh ciptaan kepada Tuhan dalam sikap
Eucharisteo, dalam sikap ucapan syukur. Dan akhirnya misteri kehidupan dalam roh, di mana karunia-karunia itu diwujudkan dalam gereja, ternyata menurut pemahaman mereka dinyatakan secara par excellence di dalam perayaan Ekaristi. Makanya mereka juga beranggapan bahwa di dalam perayaan Ekaristi sebetulnya terjadilah peringatan Pentakosta itu. Peristiwa Pentakosta itu terjadi setiap mereka merayakan Ekaristi. Jadi ketika orang bertanya apakah Azusa Street itu Pentakosta kedua dan sekarang ada yang mengatakan ada Pentakosta ketiga, saya pikir saya nggak terlalu pusing gitu ya. Kalau misalnya saya menggunakan kacamata Ekaristi, ya boleh saja. Tetapi ketika saya merayakan Ekaristi di gereja itu juga sebuah peristiwa Pentakosta mini, tanpa harus digembar-gemborkan sebagai Pentakosta ketiga atau keempat mungkin ya gitu. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ada yang menggembar-gemborkan peristiwa-peristiwa Pentakosta selanjutnya katanya. Lalu implikasi bagi teologi Pentakosta. Kita tahu, saya itu katakan kemarin bahwa teologi Pentakosta adalah teologi tentang perjumpaan dengan misteri, dengan Sang Lian, ya, yang dimediasi oleh pengalaman dengan Roh Kudus. Ya, pengalaman misteri itu, perjumpaan itu harus dimediasi, dan yang memediasi itu adalah Roh Kudus. Dan pneumatologi yang ada di dalam Gereja Ortodoks Timur sangat dapat memperkaya pneumatologi Gereja Pentakosta. Dalam tradisi Ortodoks, liturgi itu dipahami sebagai yang memberikan ruang bagi roh untuk bergerak, untuk menciptakan komunitas eskatologis itu. Ya. Jauh dari pengertian yang salah tentang bagaimana liturgi itu ada sesuatu yang kaku, ternyata liturgi itu kalau kita mau pilah benar dengan benar, ternyata adalah sebuah ruang yang sebuah moda untuk menciptakan ruang bagaimana roh itu bergerak. Dan Gereja Pentakosta tentu tidak perlu menjiplak liturgi Ortodoks, namun esensinya dapat menjadi model. Kalau kita ingat tadi malam, itu juga yang menjadi apa yang dikemukakan oleh teolog Pentakosta Simon Chen dari Singapura, karena memang dia banyak berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran Ortodoks. Lalu terakhir, pengalaman ibadah yang teratur namun kuat hanya dapat diciptakan oleh refleksi teologis yang intensional. Disitulah mungkin perlunya orang-orang Pentakosta memikirkan kembali bagaimana kita menciptakan pengalaman ibadah yang teratur namun kuat. Dan ini hanya bisa terjadi dengan refleksi teologis yang intensional. Oke, sekarang kita masuk ke Vatikan. Pneumatologi dalam teologi Ekaristi Gereja Katolik Roma. Tahun 2019, saya dan istri sempat berkunjung ke St. Peter's Basilica dan mengalami sebuah pengalaman karismatis yang cukup memberkati bagi kami berdua. Dan pengalaman ini nanti saya akan ceritakan sebentar lagi. Itu terjadi secara terpisah karena ketika saya dan istri sedang mengunjungi St. Peter's Basilica ini, kami keluar dari jalur turis dan masuk ke dalam ruangan Sakramen Maha Kudus. Dan ternyata di dalam ruangan itu kami duduk di tempat yang terpisah, saya di kanan, dia di kiri. Kami mengalami pengalaman yang cukup menguatkan iman kami. Oke, tapi sebelum ke situ kita lihat dulu bagaimana pentingnya melihat pneumatologi atau teologi Ekaristi Gereja Katolik Roma. Pertama-tama menyelidiki peran Roh Kudus dalam teologi Ekaristi Katolik Roma itu cukup sulit, cukup menantang. Kenapa? Karena peran pneumatologi dalam perayaan Ekaristi ini tidak semudah yang dibayangkan untuk mengupas peran pneumatologi. Ajaran tentang Roh Kudus itu selalu ada karena bahasa mereka itu sangat trinitaris. Tapi dalam kehidupan peribadatannya secara historis seringkali peran Roh Kudus itu dibayang-bayangi oleh keberadaan Paus itu sendiri, Sang Perawan Maria, dan akhirnya kultus Sakramen Maha Kudus. Kalau teman-teman belum tahu apa kultus Sakramen Maha Kudus, berkunjunglah ke gereja Katolik di hari biasa. Biasanya ada satu ruang yang digunakan untuk kita bisa berdoa kontemplasi, dan di situ di tengah-tengah itu ada altarnya, dan di situ diletakkan sebuah
hosti yang sudah dikonsekrasi di dalam sebuah frame seperti ini, dan sakramen Maha Kudus itu menjadi kultus representasi dari hadirat Kristus secara nyata. Ya. Nah, itulah ketiga hal tersebut seringkali membayang-bayangi peran Roh Kudus. Dan dalam perbendaharaan tata bahasanya, transubstansiasi itu terjadi setelah kata-kata institusi. Setelah imam itu membaca apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus. Itulah kata-kata institusi. Dan ini adalah satu tindakan yang bersandar pada kristologi. Kenapa? Karena dalam pemikiran Katolik, peran imam itu adalah wakil dari Kristus. Ketika dia membaca kata-kata institusi, dia membacanya seolah-olah mewakili Kristus secara sakramental, in persona Christi. Makanya teman-teman saya yang cukup misalnya dalam keimanannya tidak bisa memiliki fleksibilitas untuk misalnya menerima perjamuan ketika dia berkunjung ke gereja kami, ya tidak bisa karena saya sebagai pendeta tidak memiliki realitas sakramental yang terjadi oleh penahbisan Katolik. Kalau teman-teman ada kesempatan untuk mengunjungi peristiwa penahbisan imam di Katolik, itu sangat powerful, ya, sangat powerful. Merinding saya melihatnya. Tapi kenapa? Karena yang dicari adalah bagaimana imam itu setelah ditahbiskan menjadi realitas sakramental dan bertindak sebagai Kristus, in persona Christi. Lalu bahasa pneumatologisnya itu harus digali, dan akhirnya barulah kelihatan bahwa Roh Kudus itu berhubung dengan jabatan imam. Yang membuat jabatan itu adalah karunia, karisma, yang akhirnya memungkinkan terjadinya transubstansiasi dalam elemen atau roti dan anggur. Ya, sebagai awalan. Oke, letak pneumatologi dari Gereja Katolik Roma untuk perayaan Ekaristi atau Teologi Ekaristi itu di mana? Cukup lama, ya, untuk Gereja Katolik Roma sepertinya tidak menawarkan tempat untuk mendukung pneumatologi yang kuat, dan sepertinya Roh Kudus itu disingkirkan. Mereka fokus kepada patriologi, mereka fokus kepada kristologi, tetapi pneumatologinya seperti disingkirkan. Namun kita tahu, kalau kita tahu sejarah, terjadi perubahan positif yang sangat drastis setelah Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II dikenal sebagai konsili titik balik dalam sejarah gereja Latin atau gereja Katolik Roma. Bahkan saking drastisnya, banyak juga imam-imam Katolik yang sangat tradisional, yang masih memegang tradisi Tridentin atau Vatikan I, menolak cara-cara yang menjadi keputusan gereja yang diputuskan dalam Konsili Vatikan II. Misalnya, kalau di Indonesia, imam itu menghadap ke jemaat ketika melakukan prosesi Ekaristi. Tetapi kalau teman-teman mungkin melihat, pernah ada imam yang membelakangi jemaat. Nah, membelakangi jemaat itu masih menjadi bagian dari tata cara Tridentin atau Vatikan I. Ya. Sekarang ini ada perdebatan lagi juga kembali kepada penggunaan liturgi dalam bahasa Latin yang cukup ditentang mati-matian oleh Paus Francis saat ini. Nah, Vatikan II ini dibuka oleh Paus Yohanes, ya, Paus Yohanes ke-23 dengan perkataan, bukalah jendela-jendela gereja dan biarkan udara segar roh itu menerobos. Gitu. Jadi ada sebuah kesatuan pemikiran antara pemimpin-pemimpin gereja Roma itu saat itu bahwa gereja itu perlu dihembus oleh Sang Pneuma itu sendiri untuk menerima kehidupan roh yang baru. Dan salah satu pencapaian konsili yang paling signifikan adalah membawa doa pemanggilan Roh Kudus itu kembali dalam doa-doa Ekaristi. Liturgi itu ditata ulang kembali, epiklese yang sempat hilang karena menekankan pada pentingnya keberadaan sakramental sang imam dibawa kembali agar roh itu dilihat menjadi agen aktif dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan.
Dan yang menjadi sukacita tentu bagi kita semua adalah setelah Konsili Vatikan kedua, perbedaan antara gereja barat dan timur mengenai epiklesi itu dianggap sebagai perbedaan pastoral dan teologis saja. Tidak lagi berat kepada perbedaan doktrin. Perbedaan dogmatis. Tidak terlalu memikirkan doktrin prosesi Roh Kudus yang dipegang masing-masing. Kita tahu bahwa salah satu penyebab perpecahan Katolik Roma dan Timur adalah klausul filioque. Klausul filioque yang mengatakan di Gereja Timur Roh Kudus itu hanya keluar dari Tuhan Allah Bapa, who proceeds from the Father. Tetapi kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya yang dianut oleh Gereja Katolik Roma, dikatakan Roh Kudus itu who proceeds from the Father and the Son. Itulah klausul filioque, dan sang anak. Dan itu menjadi perdebatan yang sangat keras karena menunjukkan seakan-akan ada hierarkis di mana Roh Kudus itu di bawah Kristus, bukan trinitaris yang saling berkelindan atau mutual indwelling. Nah, tetapi perbedaan itu tidak lagi menjadi sebuah perbedaan yang keras tentang doktrin yang berhubungan dengan Ekaristi. Makanya ada kembali komunion kembali. Tadinya yang terjadi ekskomunikasi dalam perayaan Ekaristi, terjadi komunion kembali. Nah, saya secara khusus ingin melihat doktrin transubstansiasi yang menjadi doktrin khas Katolik Roma. Doktrin yang tentang perubahan substansi roti dan anggur, roti yang anggur dan sudah dikonsekrasi atau dibaktikan, yang dipersembahkan dalam misa menjadi tubuh dan darah Kristus. Kalau teman-teman pernah lihat, imam Katolik itu sangat berhati-hati kalau remah-remahnya itu pun juga tidak bisa dibuang sembarangan. Dia akan sapu bersih, dimasukkan lagi ke dalam sebuah kontainer karena remah-remah itu pun adalah bagian dari tubuh Kristus secara real. Jadi nggak bisa kita buang sembarangan. Nah, gagasan tentang perubahan substansi itu sebetulnya bisa ditelusuri jauh dalam sejarah gereja. Tetapi ketika menjadi teologi transubstansiasi secara khusus yang dianut oleh Katolik Roma, ini dipengaruhi oleh pemikiran Santo Thomas Aquinas, yang adalah orang pertama yang menggambarkan, bukan menjelaskan, menggambarkan proses dan perubahan yang terjadi kepada elemen roti dan anggur ini menggunakan konsep dan terminologi Aristotelian. Pada saat itu, in the medieval times itu, tulisan-tulisan Aristotelian itu kembali muncul dalam terjemahan bahasa Arab. Sempat hilang cukup lama. Dan ternyata pemikiran-pemikiran Aristotelian itu menjawab bagaimana gereja bergumul dalam imannya untuk tantangan-tantangan yang terjadi di dalam masa itu. Gereja selalu mengalami tantangan-tantangan bagaimana mengartikan imannya dalam masa kontemporer. Dan itu bagus. Karena gereja itu harus tetap juga ada dalam fluiditas, kecairan dalam mengartikan imannya. Contohnya, ketika pada saat itu seorang astronom melihat bahwa dunia itu bukan menjadi pusat tata surya, dia dianggap sebagai heretik oleh gereja. Tapi akhirnya bisa diterima sebagai sesuatu kebenaran. Jadi iman itu selalu sebetulnya dinamis, ada dalam pergerakan. Oke, baik. Karena Kristus sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia, tapi juga sepenuhnya ilahi, maka daging manusia dalam pemahaman ini juga telah menjadi alat atau conjoined instrument dari pekerjaan keselamatan Tuhan. Dan melalui natur manusia itulah Tuhan menyingkapkan realitas keselamatan ini dan efeknya. Sebetulnya ini pemikiran yang sangat indah sekali karena benar-benar menghargai kemenubuhan kita sebagai manusia. Kristus adalah sepenuhnya manusia yang mengatakan daging manusia itu telah menjadi alat keselamatan. Dan tindakan penyelamatan Kristus itu adalah realitas spiritual yang bekerja memang diakui semata-mata melalui kasih karunia Tuhan dan respons iman kita, tetapi pada saat yang sama terjadi dalam kontak orang ke orang atau tubuh ke tubuh. Orang, yaitu Yesus,
dan orang yaitu Oyan. Tubuh yaitu Yesus, tubuh saya, tubuh Oyan. Kontak spiritual dengan Kristus itu menjadi kontak fisik dalam sakramen. Kristus menyembuhkan dan menyelamatkan karena ia hadir secara tubuh dan jiwa kepada umatnya. Dan siapa sih yang nggak mau disentuh oleh Kristus? Ketika disentuh oleh Kristus, bahkan kita lihat narasi-narasi perjanjian baru, ketika disentuh, hanya menyentuh jubahnya aja, kita disembuhkan. Siapa yang tidak mau disembuhkan oleh Kristus melalui sentuhannya? Dan dalam pemahaman ini, karena tubuh manusia sudah menjadi conjoined instrumen kesembuhan dan keselamatan, maka Ekaristi menjadi perpanjangan kemenubuhan Kristus tadi. Epiklesis. Meskipun peran yang diucapkan di gereja Latin itu tidak sejelas seperti gereja Ortodoks Timur, Roh Kudus itu tidak pernah absen dari perayaan Ekaristi. Yang membedakan adalah kembali kepada bagaimana realitas sakramental itu terbentuk. Nah, kalau di gereja Ortodoks Timur, realitas sakramental itu terjadi setelah doa epiklese. Tetapi kalau di Katolik Roma, realitas sakramental itu terjadi ketika seseorang imam yang adalah realitas sakramental mengucapkan kata-kata institusi sehingga elemen yang sudah dikonsekrasi itu juga memiliki realitas sakramental. Nah, absennya epiklesi itu tidak bisa dikatakan bahwa pneumatologi gereja Latin itu hilang, tetapi itulah perbedaannya antara realitas sakramental seorang imam yang ada di dalam gereja Katolik dan gereja Ortodoks Timur. Dalam Ekaristi, gereja bertemu dengan Bapa dalam tindakan mengutus putranya dan menghembuskan Roh Kudusnya yang tugasnya adalah untuk memuliakan mereka yang menerima roti dan anggur. To divinize them. Dan dalam iman, orang itu akan ditarik dalam kehidupan Allah Tritunggal. Ketika kita menerima, maka kita akan didivinasi atau mengalami sebuah, kalau dalam istilah Ortodoks Timurnya, teosis, karena kita masuk ke dalam kehidupan Allah Tritunggal. Dan efikasi atau kemanjuran dari sakramen ini hanya dikaitkan dengan kuasa Roh Kudus. Virtus Spiritus Sancti, kuasa Roh Kudus. Yang berarti bahwa perayaan Ekaristi menuntut kehadiran Roh Kudus berperan secara aktif atas perayaan itu. Indah sekali sebetulnya. Nah, implikasi bagi teologi Pentakosta itu apa? Pertama-tama, kehadiran Kristus dalam roti dan cawan itu didasarkan pada inkarnasi. Namun pewujudan ini kurang dirasakan dalam kemenubuhan dalam perayaan Ekaristi Pentakosta. Pemahaman Pentakosta melihat bahwa roti dan cawan itu membawa kehadiran Kristus, dan kehadiran Kristus itu didasarkan pada inkarnasi. Tetapi bagaimana kita mendefinisikannya dalam kemenubuhan belum ada. Nah, disinilah doktrin transubstansiasi dalam pandangan saya bisa menjadi pengingat yang baik dari perwujudan kemenubuhan itu. Inilah yang terjadi ketika saya dan istri saya masuk ke dalam ruang sakramen Maha Kudus di Saint Peter's Basilica. Ya, mungkin kalau untuk saya mungkin sesuatu yang tidak heran karena pada saat itu saya juga sedang mengerjakan disertasi saya. Tetapi itu bukan pergumulan teologis istri saya, tetapi ternyata kami mengalami pengalaman yang cukup mirip. Dan cukup lama kami tidak mau keluar dari ruangan itu karena sama-sama menyaksikan, bukan menyaksikan, bahwa mengalami dan kami menyaksikan satu sama lain kehadiran Kristus dan the presence itu benar-benar tangible dalam ruangan yang ada sakramen Maha Kudusnya itu. Nah, keindahan kehadiran nyata atau real presence dalam doktrin transubstansiasi Katolik ini adalah doktrin ini menunjukkan bahwa dunia dalam materialisasinya itu diambil oleh Kristus untuk berpartisipasi dalam kemuliaannya. Dan akhirnya juga berpartisipasi dalam kemuliaan realitas eskatologisnya.
Dan ketika kita melihat itu, kita harus melihat bahwa lingkungan kita juga kita harus pelihara, karena itu lagi seluruh lingkungan kita itu berpartisipasi dalam kemuliaannya. Karena Kristus telah mengambil materialitas dunia untuk berpartisipasi dalam kemuliaannya. This is my Father's world. Lalu oleh Bapak Gereja, Ekaristi itu selalu diartikan sebagai farmakon, ya, atau obat. Ya. Dan doktrin kehadiran nyata atau real presence itu sebenarnya dapat memberikan kesempatan bagi gereja Pentakosta untuk memikirkan kembali doktrin kesembuhannya. Ya. Besok kita akan lihat salah satu arti dari Ekaristi itu adalah healing. Tapi apa yang saya presentasikan, healingnya itu cukup berbeda dengan pengertian klasik doktrin kesembuhan Pentakosta. Nah, Ekaristi harus membawa kesembuhan jemaat yang menghasilkan tindakan sosial, ya, yang mencakup kepedulian terhadap orang miskin, pembebasan kaum tertindas, penanganan penyakit dosa, apalagi dosa sosial, keterasingan, kelemahan, dan inilah hal-hal yang menandai masyarakat sehari-hari. Mengacu kepada ketika Yesus selesai berkhotbah dan membaca teks di sinagoga di Nazaret, di dalam Lukas pasal 4, dia katakan, Roh Kudus telah mengurapi aku untuk melakukan hal-hal yang bersangkut paut dengan tindakan sosial. Jadi urapan Roh Kudus itu selalu berhubungan dengan tindakan sosial. Oleh karena itu pelayanan penyembuhan itu harus dilihat juga dengan penyembuhan hal-hal yang ada di dalam kehidupan sosial. Oke, baik. Bagian terakhir, yaitu pneumatologi dalam teologi Ekaristi tokoh-tokoh reformasi. Ya, di sini diwakilkan dengan 3 laki-laki yang cukup ganteng-ganteng ini. Ulrich Zwingli, Martin Luther, dan John Calvin. Ya. Kenapa? Pertama-tama karena kita juga melihat pergumulan gereja adalah setelah reformasi, karena alasan teologis dan alasan teologis, di gereja-gereja Protestan pada umumnya, Ekaristi itu tidak memiliki tempat yang sentral. Padahal seharusnya Ekaristi itu memiliki tempat yang sentral. Kita lihat hardikan-hardikan dari teolog Pentakosta sebelumnya sudah mengatakan, kedepankanlah Ekaristi, kedepankanlah Ekaristi. Tetapi sejak reformasi, ternyata di gereja-gereja Protestan pun itu masih menjadi pergumulan. Ya. Saya ingat cerita teman saya, Profesor Joas, yang bergumul dalam konteks GKI-nya, mengatakan untuk Paido Communion aja pembicaraannya sangat panjang lebar, ya, untuk bagaimana seorang bisa menerima komuni sebagai anak-anak. Ya. Apakah harus bisa dirayakan seminggu sekali atau sebulan sekali, itu perdebatannya panjang. Nah, untunglah struktur gereja Pentakosta itu adalah horizontal, tidak hierarkal. Jadi kami bisa mempraktekkan dengan cukup bebas di gereja kami mempraktekkan Ekaristi tiap minggu. Ya. Temannya circle ini, Bu Jessica mungkin ada malam hari ini, minggu kemarin berkhotbah di gereja kami dan juga ikut perayaan Ekaristi di gereja kami. Nah, kaum Protestan termasuk kaum Pentakosta harus kembali menjadi umat Ekaristi, a Eucharistic people, ya. Karena berakar kepada pergerakan reformasi yang sola scriptura, Alkitab itu sentral. Dan ternyata dalam kalau kita mau menggali Alkitab, ternyata dalam Alkitab itu kita bisa jumpai bahwa Ekaristi itu sentral. Saya tidak akan paparkan malam ini atau besok, tetapi dalam satu bab di disertasi saya mencoba menggali nats-nats Alkitab dan mengatakannya bahwa penulisan nats-nats Alkitab tersebut dilakukan secara Ekaristi. Ketika tradisi oral itu dikompilasi menjadi tradisi tulisan, tujuannya adalah untuk mendampingi perayaan Ekaristi. Karena ketika firman yang tertulis itu dibaca dan perayaan Ekaristi itu dilakukan, maka sang firman yang hidup itu bisa dirasakan hadiratnya. Nah, karena orang Protestan, orang keturunan reformasi mengklaim sentralitas Alkitab, maka harusnya kita menjadi umat Ekaristi lagi. Nah, caranya adalah untuk menciptakan iklim historis dan teologis yang simpatik. Ya. Nggak terlalu penting lagi untuk saling
mengkafir-kafirkan, menyalah-nyalahkan, dan sebagainya. Dan melalui pneumatologi lah, saya pikir generosity itu bisa terbentuk. Ya. Iklim yang kondusif itu bisa terbentuk. Dan gereja Pentakosta dapat menemukan keselarasan dalam aliran-aliran teologi ekaristi yang berbeda. Terjadi fusion of horizon, terjadi fluidity of community, ya, komunitas yang cair, karena pneumatologi. Masuk kembali kepada hermeneutika Pentakosta tadi, teks community spirit. Oke, kita masuk ke dalam pemahaman Ulrich Zwingli dulu. Pertama-tama, sang pendeta yang dari Swiss ini adalah salah satu reformis besar yang paling awal, ya. Dan teologi ekaristinya dikenal dengan apa yang disebut sebagai memorialism representational, ya. Representational memorialism, ya, dari perjamuan Roh Kudus. Dan sakramen dalam pandangan dia hanya merupakan tanda atau sign, primary sign, tanda primer yang menunjuk kepada sesuatu realita yang lebih besar, yang jauh lebih substansial di luar dirinya. Dan realita itu adalah Kristus. Dan Kristus yang bangkit dan sudah naik ke surga. The risen and ascended Christ. Itulah yang ditunjuk dan disignifikasi oleh sakramen. Dan menurut Zwingli, cara benar untuk memahami inilah tubuhku adalah memahaminya secara metafora. Kalau Katolik Roma mengatakan inilah tubuhku, itulah hosti menjadi tubuhnya, Zwingli mengatakan inilah tubuhku itu harus dipahami secara kiasan. Dia berpendapat bahwa ketika Yesus berkata inilah tubuhku, ini berarti roti ini melambangkan tubuhku. Atau roti ini adalah sosok tubuhku. Dan ketika Yesus mengatakan perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku, ini berarti bahwa roti ini hanyalah gambaran tubuhnya untuk mengingatkan kita pada perjamuan bahwa tubuhnya sudah disalibkan untuk kita. Sakramen dalam pemikiran Zwingli menandakan sesuatu yang suci dan menunjukkan realitas spiritual. Tetapi hanyalah tanda yang menunjuk atau signifier pada realitas yang lebih besar, atau realitas Kristus. Dan cara sakramen ini menjadi signifier itu sama dengan kata tertulis pensil itu menjadi signifier dari sebuah pensil. Ketika saya menulis kata pensil itu menjadi signifier realita sebuah pensil. Hanya itu saja. Nah, lalu bagaimana pneumatologi berperan dalam pemikirannya? Apa yang memungkinkan penandaan ini atau signifying ini bagi Zwingli adalah Roh Kudus. Dia memahami bahwa rohlah yang berperan aktif dalam sakramen, sebagaimana dia selalu berperan aktif dalam setiap aspek kehidupan komunitas. Oleh karena itu adalah keliru untuk melihat ide Zwingli tentang memorialisme ini hanya sebagai tindakan peringatan yang mengingatkan kita pada pribadi Yesus Kristus. Walaupun sebetulnya ketika pemikiran Zwingli ini diturunkan kepada gereja-gereja yang low sakramental, itu yang menjadi peringatan kembali. Peringatan itu hanya peringatan masa lampau. Tetapi sebetulnya pemikiran asli Zwingli itu tidak seperti ini. Secara pneumatologis, bagi dia ada hal yang besar yang terjadi dalam pemahamannya tentang perjamuan kudus. Bagi dia, Yesus yang bangkit melalui aktivitas kedaulatan Roh Kudus hadir di antara umatnya dan mengambil bagian dalam perjamuan Roh Kudus. Hanya saja, dia hanya mengatakan bahwa di dalam unsur-unsur atau elemen perjamuan itu, yang terkandung itu tidak lebih dari representasi tubuh dan darah Kristus, yang mensignifikasi tubuh dan darah Kristus. Kehadiran Kristus yang bangkit itu bukanlah untuk disamakan dengan unsur-unsur ekaristi, tetapi unsur-unsur hanya menjadi signifier sebuah realitas yang lebih besar. Nah, dalam pneumatologinya, Zwingli melihat bahwa Tuhan itu aktif, tidak hanya membawa kehadiran spiritual Kristus, tetapi yang lebih penting adalah mengerjakan pelayanan internal dalam Roh Kudus, yaitu pelayanan internal Roh Kudus, yaitu menggerakkan hati kita untuk mengalami pertobatan dan pembaruan. Oke, sekarang kita masuk ke teologi ekaristi Martin Luther. Kalau teman-teman sudah pernah membaca karya-karya Martin Luther, pasti kadang-kadang cukup pusing karena karya dia itu tidak dituliskan secara sistematis.
Kenapa? Karena sebagian besar tulisannya, termasuk dengan tulisan yang berkaitan dengan perjuangan kudus itu, ditulis secara polemik. Ditulis berkaitan dengan mungkin kefrustrasiannya dengan apa yang dianggap sebagai kesalahpahaman dan penyalahgunaan yang terjadi di dalam Gereja Katolik Roma. Ya. Nah, oleh karena itu, tulisan Luther itu selalu berusaha mengatasi kesalahpahaman dan penyalahgunaan itu secara kasus per kasus. Baca ini salah, dia timpali. Baca praktek ini salah, dia refleksikan dan dia berikan tantangannya. Nah, oleh karena itu tulisan-tulisan yang kita temukan oleh dia itu terlihat agak fragmentasi, tidak ada tematis tertentu. Ya. Nah, salah satu kesalahpahaman besar yang ditentang oleh Luther adalah kuasa keimaman, sacramental reality dari seorang imam. Dia berpendapat bukan imamlah ketika dia mengatakan kata-kata institusi yang membawa kekuatan definitif yang mengubah elemen menjadi tubuh darah Kristus, tetapi kata-kata institusi tersebut. Ya, kita lihat bagaimana peran firman itu menjadi sangat kental di pemikiran Luther. Makanya ada perkataan sola scriptura. Jadi bukan realitas sakramental yang terjadi karena penahbisan sang imam, maka perayaan Ekaristi itu menjadi sakramen, tetapi kata-kata institusi tersebut. Lalu Luther berkata, maaf ada salah eja, pada kata-kata dari Rasul inilah kita harus berdiri dan bersandar. Dan di atasnya kita harus membangun seperti di atas batu karang yang kokoh. Kenapa? Karena kalau dalam kata-kata ini tidak ada, dihilangkan, berkaitan dengan kelengkapan dan karena dalam kata-kata ini tidak ada yang dihilangkan berkaitan dengan kelengkapan, penggunaan dan berkat dari sakramen ini. Dan tidak ada yang berlebihan yang tidak perlu kita ketahui. Luther tidak mau menerima bahwa peran manusia itu menambahkan lapisan makna atau dimensi tambahan kepada perjamuan kudus. Ya. To hell with the priest, katanya. Ya, makanya ada satu ide, the priesthood of all believers. Ya. Itu berakar dari situ juga. Yang dikatakan seperti air dalam baptisan, roti dan anggur itu terikat pada firman Tuhan. Dan hal inilah yang menjadikannya sakramen. Jadi kalau kita tidak memiliki firman, yang kita hanya miliki adalah roti dan anggur. Nothing else. Gitu ya. Dan tujuan perjamuan kudus menurut Luther itu ada dua. Pertama, agar seorang menerima pengalaman pembenaran dan pengudusan yang ditawarkan oleh Kristus. Pembenaran dan pengudusan itu diberikan oleh Kristus, tetapi dialami dalam perjamuan kudus. Kenapa? Karena menurutnya dalam perayaan itu seorang mengalami pengampunan dosa dan juga mengalami pengalaman Roh Kudus. Lalu untuk memperoleh obat dan keselamatan sebagai seorang yang dibenarkan dan dikuduskan dengan pengakuan imannya. Nah, gagasan Luther tentang real presence itu umumnya dikenal dengan istilah konsubstansiasi, walaupun ini bukan istilah yang dipenakan oleh Luther sendiri. Ya. Tetapi orang banyak mengenalnya dengan istilah konsubstansiasi itu, yang mengatakan bahwa tubuh dan darah Kristus itu hadir bersamaan dengan roti dan anggur tanpa merubah substansinya. Keduanya tetap mempertahankan substansinya. Lutheranisme menolak pandangan Ekaristi sebagai menghadirkan pengorbanan kayu salib, Kristus di kayu salib. Dan konsubstansiasinya ini menawarkan analogi inkarnasi yang merupakan alternatif dari doktrin transubstansiasi tadi. Lalu meskipun tidak dijabarkan secara langsung, analogi ini bisa dikatakan pneumatologis karena bagi Luther hubungan antara substansi dalam Ekaristi seperti halnya dalam inkarnasi adalah partisipasi atau koinonia atau persekutuan. Dan ini bergantung pada misteri keilahian yang saling berkelindan atau mutual indwelling. Oke, sekarang kita masuk ke teologi Ekaristi Calvin. Seperti saya janjikan, malam hari ini waktu yang untuk kita bisa sisakan untuk tanya jawab semoga lebih banyak dari tadi malam. Berbeda dengan Luther, pneumatologi Calvin itu jauh lebih berkembang. Calvin itu sangat pneumatologis. Dalam pemikirannya, efikasi atau kemanjuran dari sakramen itu sangat bergantung kepada pekerjaan Roh Kudus. Dia katakan, saya kutip,
Tetapi sakramen secara benar memenuhi tugasnya hanyalah ketika Roh yang adalah guru bataniah itu datang kepada mereka, orang-orang percaya maksudnya, di mana melalui kuasanya sendiri hati manusia ditembus dan kasih sayang digerakkan dan jiwa kita terbuka bagi sakramen itu untuk masuk. Jika Roh tidak hadir, maka sakramen tidak dapat mencapai apapun dalam pikiran kita selain kemegahan matahari yang menyinari mata yang buta. Jadi nggak ada gunanya. Ya. Matahari yang menyinari mata yang buta, tetapi mata nggak bisa lihat. Atau suara yang terdengar di telinga yang tuli. Bahasa ini mungkin tidak bisa diterima masa kini karena bahasa ini syarat dengan apa yang disebut dengan ableism. Ya. Ketika kita mengatakan mata buta, telinga yang tuli, itu adalah bahasa-bahasa ableism. Seakan-akan disabilitas itu adalah sesuatu yang mengurangi jati diri seseorang. Itu mungkin bahasan yang lain. Oke, pneumatologi Calvin juga terlihat dalam bagaimana dia memandang keabsahannya dari orang yang memimpin. Dia katakan Allah lah yang menyelesaikan di dalam apa yang diwakili dan dikerjakan oleh imam melalui tindakan lahiriah, melalui kasih karunia yang tidak kelihatan oleh Roh Kudus. Kalau Luther berpegang kepada the word, kata-kata yang tertulis, firman. Di sini Calvin berpegang kepada karunia yang tidak kelihatan yang dibawa oleh Roh Kudus. Lalu teologi ekaristi Calvin, pneumatologi itu sangat kelihatan dalam pemahamannya tentang kehadiran Kristus. Ya, ini muncul dalam beberapa cara. Pertama, peran Roh Kudus lebih menonjol daripada yang biasanya secara umum dijumpai dalam teologi ekaristi Barat. Kita ingat bahwa John Calvin, Martin Luther, Ulrich Zwingli semua berakar pada teologi ekaristi Barat, yaitu ekaristi Katolik Roma. Tetapi apa yang dia kembangkan itu sangat berbeda dengan yang dijumpai dalam teologi ekaristi Barat pada umumnya. Lalu kedua, berbeda dengan Luther yang terutama memikirkan pergerakan dari surga ke bumi, dari atas ke bawah. Calvin memperkenalkan gagasan pelengkap tentang pergerakan dari bumi ke surga. Pandangan ini dikenal dengan pandangan receptionism. Dan Roh Kuduslah yang memotori gerakan ini. Roh Kuduslah yang mendorong gerakan ini dan memediasi persekutuan yang terjadi antara langit dan bumi. Oleh karena itu, dengan kuasa Roh dan karya Roh, dalam pandangan Calvin, Kristus benar-benar hadir kepada orang-orang yang percaya dalam ekaristi. Dan Kristus sendiri yang memelihara mereka secara rohani. Tetapi pada saat yang sama, oleh Roh Kudus kita juga dibawa ke surga, hadir di depan Kristus secara benar. Jadi ada sebuah pergerakan di mana Kristus memelihara kita secara rohani dan hadir di tengah-tengah kita, tetapi kita juga dibawa untuk hadir baginya di surga. Nah, bagi Calvin, Kristus itu tidak hadir secara harfiah dalam perayaan ekaristi atau elemen ekaristi, tetapi kehadirannya itu bersifat rohani. Dan mereka yang menerima elemen ekaristi itu adalah menerima dalam iman akan secara rohani menerima tubuh dan darah Kristus. Nah, dalam pemahaman Calvin, tujuan dari perjamuan Tuhan ini ada 3. Pertama, perayaan ini adalah the grace of God, yang adalah sumber segala karunia, the source of all grace. Perayaan ini adalah kebaikan Tuhan yang menjadi sumber segala karunia dan rahmat, deklarasikan dan ditegaskan. Dan karena kita adalah makhluk yang menubuh, kita mempunyai badan jasmani, Tuhan sebagai Bapa yang baik juga menyediakan berkat bagi kita dalam kemenubuhan kita. Ya. Memberikan kita sesuatu berkat yang tangible, yang dapat disentuh. Yang dipertunjukkan dalam perayaan ekaristi ini tidak lain adalah Yesus Kristus, dan hal ini dimungkinkan karena Roh Kudus yang bekerja, yang membawa persekutuan antara Kristus dan orang percaya yang diprakarsai dalam baptisan, dikukuhkan dan dipertahankan dalam ekaristi. Dan perjamuan Tuhan itu adalah pekerjaan Bapa yang memelihara, nourishing, memberi gizi. Ingat tadi malam salah satu teolog Pentakostal, Kenneth Archer, mengatakan nourishment for the journey. The sacrament is a nourishment for the journey. Ya, saya tidak melihat secara langsung apa dia mengutip Calvin,
Tetapi di sini kita jumpai itu juga, bahwa Calvin mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan Bapa yang memelihara anak-anaknya dengan karunia yang baik itu sendiri. Yaitu kalau karunia yang baik, the good gift of the Father adalah Roh Kudus itu sendiri. Dan melalui iman, Kristus hadir di antara orang-orang yang mempersatukan mereka dengan dia melalui prakarsa Allah yang penuh rahmat, memberi mereka karunia Roh Kudus, terlepas dari apakah penerima atau pelayan itu layak atau tidak. Jadi ini murni anugerah Tuhan. Oke, kesimpulan sementara tentang pneumatologi dari tokoh-tokoh atau teologi ekaristi dari tokoh-tokoh reformasi. Meskipun cara Roh Kudus memainkan peran aktifnya dalam teologi ekaristi mereka disampaikan dengan cara-cara berbeda, ada kesamaan yang kita bisa telusuri. Pertama, bagi Zwingli, rohlah yang memungkinkan terjadinya penandaan atau signifier dalam perayaan itu. Bagi Luther, Roh Kuduslah yang memungkinkan tubuh dan darah Kristus hadir secara bersamaan dengan roti dan anggur. Dan yang terpenting, akhirnya ekaristi menjadi sarana untuk menerima Roh Kudus sebagai obat iman. Dan bagi Calvin, tokoh yang pneumatologinya paling menonjol dari antara ketiga mereka, Roh Kudus yang membuat kehadiran Kristus menjadi kenyataan, juga menjadi makanan yang diberikan kepada orang-orang oleh Bapa di surga. Oke, sekarang kesimpulan sementara tentang kajian teologi ekaristi ekumenis ini. Ingat bahwa ini adalah building blocks yang saya gunakan untuk akhirnya merekonstruksi teologi pembaruan ekaristi yang kita akan lihat besok. Ya. Tentang pemaparan teologi ekaristi lintas tradisi bagi teologi ekaristi Pentakosta. Saint Basil the Great dalam bukunya On the Holy Spirit berkata, segala sesuatu yang membutuhkan kekudusan berpaling kepada Roh Kudus. Semua yang hidup dengan bajik menginginkan Roh Kudus. Karena mereka diinspirasi, disirami oleh inspirasi Roh Kudus. Dan dibantu untuk mencapai tujuan yang proper, yang wajar, dan alami atau natural. Karena that is what we are made for. Itulah mengapa kita diciptakan. Roh Kudus adalah sumber kekudusan, cahaya intelektual untuk setiap penemuan kebenaran oleh kekuatan rasional dan memberikan kejelasan melalui dirinya sendiri. Nah, beranjak dari perkataan itu, jika tidak ada alasan lain, inilah yang memberi kita alasan untuk mempelajari ekaristi dengan menggunakan perspektif pneumatologis. Dalam mempelajari ekaristi, kenapa pada akhirnya rohlah yang ingin kita pelajari. Saya kasih tanda kutip di situ karena roh itu adalah sang misteri yang agung. Dan ketika kita mempelajari roh, yang harus kita pertama-tama miliki adalah kerendahan hati. Tetapi dengan menggunakan lensa yang diberikan oleh Roh Kudus, proses penyelidikan itu dapat mengarah pada wawasan dan temuan yang ortodoks, sekaligus murah hati. Karena kita dimampukan untuk menyambut, menegaskan, dan merayakan berbagai perspektif teologis yang lebih luas. Kita tidak harus murni berapologetik tentang apa yang kita pahami dari tradisi kita. Kita bisa merangkul dan merengkuh pemikiran-pemikiran dan perspektif teologis yang lain. Dan inilah yang terjadi ketika kita membaca teologi ekaristi dari tradisi Kristen lainnya, dengan menggunakan imajinasi pneumatologis tadi. Dan akhirnya memungkinkan kita untuk membangun sebuah konstruksi pemahaman yang akan berkorelasi dengan proses pencarian perjumpaan transformasi. Apa yang disebut oleh Gadamer sebagai peleburan cakrawala atau fusion of horizon. Akhirnya tentang pemaparan teologi itu kita bisa melihat bahwa dari Ortodoks Timur, kekayaan pneumatologinya itu menghadirkan potensi besar bagi orang-orang Pentakosta, gereja Pentakosta, teolog Pentakosta untuk mengembangkan pemahaman tentang Roh Kudus. Yang akhirnya juga akan memperkaya pengertian tentang apa artinya menjadi tubuh Kristus. Dalam mencoba memahami doktrin transubstansiasi Katolik Roma, kita juga bisa melihat bahwa doktrin ini berpotensi memberikan pemahaman yang lebih besar tentang pewujudan iman kita dan ekaristi sebagai tubuh fisik dan darah Kristus yang menjadi farmakon atau obat untuk penyembuhan holistik. Dan terlepas dari pemahaman berbeda yang dianut oleh para reformator Protestan,
saya telah mencoba menunjukkan bahwa pneumatologi lah agen yang kondusif untuk membawa kembali perayaan Ekaristi menjadi terdepan dan terpusat dalam kehidupan gereja Pentakosta, gereja Protestan, yang termasuk di dalamnya adalah gereja Pentakosta juga. Dan akhirnya inilah yang akan menjadi batu loncatan kita untuk membangun teologi pembaruan Ekaristi dalam kerangka spiritual search encounter transformation yang kita akan lihat besok malam. Sekian presentasi malam hari ini, saya serahkan kembali ke teman MC. Terima kasih.